Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka pertama-tama perkenalkan, nama saya Latifah Fauziah, NIM 440141927, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem ekskresi. Sebelum kita membahas mengenai sistem ekskresi, alangkah baiknya kita mengetahui kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu 3.9, menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem ekskresi manusia. Yang kedua yaitu 4.9, menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan pada sistem ekskresi, serta kaitannya dengan teknologi. Nah, setelah kita mengetahui kompetensi dasar, tentunya kita akan mengetahui tujuan pembelajaran tersebut. Adapun untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa dapat merinci organ-organ penyusun sistem ekskresi dan menjelaskan bagian ginjal dan struktur nefron dalam sistem ekskresi. Selanjutnya yaitu siswa dapat menjelaskan tahapan pembentukan urin. Yang ketiga yaitu siswa dapat menganalisis gangguan atau kelainan fungsi ginjal. Baik, sebelum kita membahas mengenai sistem ekskresi, di dalam tubuh kita dibagi menjadi 3 proses pengeluaran, yaitu ekskresi, sekresi, dan defekasi. Nah, apa sih yang membedakan dari ketiga pengeluaran tersebut? Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ekskresi. Ekskresi merupakan pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Yang kedua ada sekresi. Sekresi merupakan pengeluaran zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya hormon dan enzim. Selanjutnya ada defekasi. Nah, defekasi ini merupakan pengeluaran sisa pencernaan berupa feses atau tinja. Baik, sekarang kita sudah mengetahui perbedaan dari ketiga sistem pengeluaran tersebut. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai sistem ekskresi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa sistem ekskresi merupakan pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Adapun fungsi dari sistem ekskresi itu yang pertama, yaitu mempertahankan homeostatis. Yang kedua yaitu melindungi tubuh dari racun. Yang ketiga membantu mempertahankan suhu tubuh. Yang keempat yaitu menurunkan kadar zat metabolisme. Baik, adapun alat atau organ ekskresi, yang pertama ada ginjal atau ren. Nah, ginjal atau ren ini di dalam tubuh manusia berjumlah sepasang, terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian belakang atau dorsal. Nah, ternyata ginjal kanan ini lebih rendah daripada ginjal kiri karena di atas ginjal kanan terdapat hati. Selanjutnya, ginjal ini berbentuk seperti biji ercis dengan panjang sekitar 10 cm dan berat sekitar 200 gram. Nah, ginjal ini berwarna merah karena banyak darah yang masuk ke dalam ginjal. Baik, selanjutnya mengenai bagian-bagian ginjal. Apabila ginjal kita belah menjadi 2, maka bentuknya akan seperti di gambar ini. Oke, kita akan mengetahui beberapa bagiannya. Yang pertama ada korteks. Nah, korteks ini merupakan bagian ginjal yang terdapat badan Malpighi. Nah, itu terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman dan juga terdiri tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal.
Selanjutnya ada medula. Nih, medula, oke. Nah, medula ini terdiri dari 9 sampai 14 bagian yang berbentuk piramid. Nah, di dalam terdapat lengkung Henle dan tubulus collectivus. Selanjutnya ada pelvis ginjal. Oke, pelvis ginjal ini merupakan tempat bermuaranya tubulus, yaitu tempat penampungan urin sementara yang akan dialirkan menuju kandung kemih melalui ureter dan dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Nah, di antara korteks dengan medula ini itu terdapat nefron. Oke, nefron ya. Nah, ini nefron merupakan unit fungsional terkecil dari ginjal yang terdiri dari glomerulus, tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, lengkung Henle, capsula Bowman, dan tubulus collectivus. Lalu, apa sih fungsi dari keenam bagian nefron tersebut? Baik, yang pertama ada capsula Bowman. Nah, nih kapsula Bowman di sini. Nah, ini merupakan kantong atau kapsul yang membungkus glomerulus. Oke, selanjutnya ada glomerulus. Glomerulus merupakan tempat penyaringan darah yang akan menyaring air, garam, asam amino, glukosa, dan urea. Selanjutnya ada tubulus contortus proximal. Nah, tubulus contortus proksimal ini merupakan tempat penyerapan kembali atau reabsorpsi urin primer yang menyerap glukosa, garam, air, dan asam amino. Selanjutnya ada lengkung Henle. Nah, lengkung Henle ini merupakan penghubung antara tubulus contortus proximal dengan tubulus contortus distal. Selanjutnya ada tubulus contortus distal. Nah, tubulus contortus distal ini merupakan tempat untuk melepaskan zat-zat yang tidak berguna lagi atau berlebihan ke dalam urin sekunder. Selanjutnya ada tubulus collectivus. Nah, tubulus collectivus ini adalah tabung sempit panjang dalam ginjal yang menampung urin dari nefron untuk disalurkan ke pelvis menuju kandung kemih. Baik, selanjutnya di sini ada fungsi ginjal. Nah, fungsi ginjal yang pertama yaitu menyaring dan membersihkan darah dari zat-zat sisa metabolisme tubuh. Yang kedua yaitu menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia. Yang ketiga ada mengatur tekanan darah dan kadar garam. Yang keempat, menghasilkan zat hormon yang berperan membentuk dan mematangkan sel-sel darah merah di sumsum tulang. Yang kelima, yaitu mengekskresikan zat-zat yang jumlahnya berlebihan. Baik, setelah kita mengetahui fungsi dari ginjal, terus bagaimana sih proses pembentukan urin itu sendiri? Nah, proses pembentukan urin sendiri itu terdapat 3 tahapan. Yang pertama ada filtrasi. Nah, filtrasi adalah proses penyaringan darah dari zat-zat metabolisme dalam tubuh. Tahapan ini terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan capsula Bowman. Glomerulus bertugas menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lainnya agar dapat melewati kapsula Bowman. Hasil penyaringan ini kemudian disebut sebagai urin primer. Tahapan selanjutnya yaitu reabsorpsi. Nah, reabsorpsi ini adalah proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan. Nah, penyerapan cairan tersebut dilakukan oleh tubulus contortus proximal. Air, glukosa, asam amino, vitamin, dan berbagai jenis lainnya diserap kembali ke aliran darah di kapiler yang mengelilingi tubulus. Nah, setelah itu air bergerak melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air dari area yang terkonsentrasi tinggi ke konsentrasi lebih rendah. Hasil dari proses ini adalah urin sekunder.
Selanjutnya yang ketiga yaitu augmentasi. Augmentasi atau penambahan kembali zat-zat. Nah, tahapan ini merupakan tahapan terakhir dari pembentukan urin. Tahapan ini juga menjadi bagian dari mekanisme tubuh untuk menjaga keseimbangan pH asam basa dalam tubuh. Nah, proses ini terjadi di tubulus contortus distal atau TKD dan menghasilkan urin sesungguhnya. Nah, urin sesungguhnya ini akan dilanjutkan ke tubulus collectivus. Kemudian, urin ini akan menuju dan terkumpul di pelvis. Nanti di pelvis akan disalurkan lagi ke ureter. Ureter di sini merupakan bagian dari sistem urinaria yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung. Ureter ini berfungsi untuk mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung di kandung kemih. Kemudian, urin ini akan ditampung oleh kandung kemih dan disalurkan lagi ke uretra. Baik, jangan kebalik ya antara ureter dengan uretra. Nah, ureter merupakan saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih, sedangkan uretra merupakan saluran yang menghubungkan antara kandung kemih ke lubang saluran kemih pada ujung penis atau vagina. Baik, setelah kita mengetahui apa itu bagian ginjal, fungsi ginjal, proses pembentukan urin, selanjutnya kita akan membahas mengenai gangguan atau penyakit pada ginjal. Baik, yang pertama ada nefritis atau disebut juga radang ginjal, adalah penyakit rusaknya nefron terutama pada bagian-bagian glomerulus. Nah, ini disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Yang kedua yaitu ada batu ginjal. Nah, batu ginjal ini disebabkan oleh pembentukan endapan garam kalsium pada rongga ginjal, saluran ginjal, dan kandung kemih. Batu ginjal ini berbentuk kristal yang terdiri dari kalsium oksalat, asam urat, dan kristal kalsium fosfat. Batu ginjal ini tidak dapat larut. Yang ketiga ada diabetes insipidus. Nah, diabetes insipidus ini adalah gangguan yang menyerang salah satu organ terpenting dalam sistem ekskresi, yaitu ginjal. Penderita diabetes insipidus ini mengeluarkan urin terlalu banyak karena kekurangan hormon ADH atau antidiuretik hormon. ADH adalah sejenis hormon yang mengatur proses reabsorpsi cairan pada ginjal. Kekurangan hormon ini dapat menyebabkan jumlah urin meningkat hingga 30 kali lipat. Selanjutnya ada infeksi ginjal atau Pyelonefritis adalah infeksi pada organ ginjal yang dapat menimbulkan gejala berupa munculnya darah atau nanah pada urin. Nah, infeksi ginjal ini seringkali terjadi akibat infeksi kandung kemih sebelumnya. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ada uretris. Nah, uretris di sini adalah peradangan pada ureter yang disebabkan oleh infeksi bakteri maupun virus. Gejalanya berbeda bagi penderita pria maupun wanita. Pada pria, gejala uretris ini adalah adanya darah pada urin dan air mani. Selain itu, terdapat rasa terbakar ketika buang air kecil. Pada wanita, yaitu gejalanya adalah sakit perut, nyeri ketika buang air kecil, dan demam. Nah, setelah kita mengetahui beberapa gangguan pada sistem ekskresi, khususnya organ ginjal, maka sekarang kita akan membahas tentang teknologi yang berhubungan dengan sistem ekskresi. Baik, yang pertama di sini ada hemodialisis. Hemodialisis berasal dari kata hemo yang artinya darah dan dialisis yang artinya pemisahan zat-zat terlarut.
Hemodialisis berarti proses pembersihan darah dari zat-zat sampah melalui proses penyaringan di luar tubuh. Hemodialisis menggunakan ginjal buatan berupa mesin dialisis. Hemodialisis dikenal secara awam dengan istilah cuci darah. Baik, selanjutnya ada transplantasi ginjal atau biasa juga disebut cangkok ginjal, adalah suatu metode terapi dengan menggunakan ginjal sehat yang didonorkan atau diberikan melalui prosedur pembedahan. Nah, ginjal sehat dapat berasal dari individu yang masih hidup atau yang disebut dengan donor hidup, atau yang baru saja meninggal yang disebut dengan donor kadaver. Agar transplantasi ginjal ini berhasil dengan baik, ginjal yang didonorkan harus mempunyai kecocokan secara imunologi dengan ginjal resipien atau penerima ginjal transplantasi. Prosedur transplantasi ginjal adalah dengan menempatkan ginjal baru pada rongga perut bagian bawah dekat daerah panggul agar terlindung oleh tulang panggul. Pembuluh nadi arteri dan pembuluh darah balik vena dari ginjal baru ini dihubungkan ke arteri dan vena tubuh. Dengan demikian, darah dapat dialirkan ke ginjal sehat ini untuk disaring. Saluran kemih dari ginjal baru selanjutnya dihubungkan ke kandung kemih agar urin dapat dialirkan keluar. Lama operasi berkisar antara 1,5 sampai 3 jam, namun apabila ada kendala, maka akan lebih lama. Baik, bagaimana penjelasan yang sudah saya sampaikan? Apakah bisa dipahami? Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kali ini, apa yang dapat kita simpulkan? Baik, oke. Kesimpulan yang pertama yang dapat kita ambil yaitu yang pertama, ekskresi adalah zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Yang kedua yaitu bagian-bagian organ ginjal itu yang terdiri dari pelvis, korteks, medula, dan nefron. Yang ketiga yaitu proses pembentukan urin. Ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu gangguan pada sistem ekskresi khususnya organ ginjal. Terdiri dari nefritis, batu ginjal, diabetes insipidus, infeksi ginjal, dan uretris. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker ketika keluar rumah, dan selalu semangat belajar ya, walaupun dalam keadaan pandemik. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau kesalahan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.